Baik, yang berikutnya adalah conceptual approach, di mana berfokus pada pengembangan metodologi untuk mempelajari lingkungan yang tidak dapat diakses karena minimanya informasi. Maka digunakan pendekatan yang didasarkan pada pengembangan hardware berupa sensor khusus sebagai subjek utamanya. Tetapi, pendekatan ini juga membutuhkan metodologi untuk mengembangkan model yang memungkinkan untuk menganalisis data yang didapat dan mengubah data menjadi informasi sistem yang dibutuhkan. Maka dari itu, perlu diketahui bahwa pelokalan sensor MODS saat melewati medan akan menjadi tantangan yang besar dan membutuhkan upaya yang signifikan. Dan kedua, dimensi dan massa MODS harus dipilih sedemikian rupa sehingga mampu melewati medan secara keseluruhan. Yang ketiga, MODS tidak hanya harus kuat untuk menahan kondisi geologis dan terkait prosesnya, tetapi juga harus hemat biaya yang hanya dapat dicapai dengan produksi massal industri. Dalam pelaksanaannya, MODS akan mengakses dan melewati medan yang sedang diselidiki dengan memanfaatkan aliran yang ada. Dalam hal ini adalah aliran benda cair, di mana MODS akan mengukur dan menyediakan data berdasarkan durasi penjelajahan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dan untuk perolehan hasilnya, informasi akan didapat dengan analisis secara offline dari data yang dibacakan dari MODS yang diambil, yang berhubungan dengan pengambilan MODS yang berkorelasi dengan waktu dan tempuhnya. Analisis akan memberikan statistik dari distribusi parameter sistem yang akan dihadapkan dengan distribusi yang dihasilkan oleh simulasi berdasarkan model yang menggambarkan struktur medan, di mana fluida dan interaksi lebih lanjut terhadap medan. Dengan memperkirakan beberapa iterasi dari proses pengambilan MOD sebelum mencapai tujuan yang diinginkan, untuk mendapatkan informasi struktural dengan presisi yang cukup dan membangun model keseluruhan sistem, maka diharapkan bahwa desain dan fungsionalitas MOD akan semakin disempurnakan dengan tujuan kinerja optimal MODS untuk aplikasi tertentu. Berikutnya, localization problem. Data yang didapat harus saling berkorelasi dengan data waktu dan lokasi sensor. Dalam hal ini dapat direalisasikan berdasarkan tersedianya rangkaian listrik atau osilator. Dan berikutnya adalah penentuan lokasi atau setidaknya posisi relatif dari suatu MODS yang menimbulkan tantangan di mana pendekatan seperti GPS dan Inertial Measurement Units atau IMU tidak dapat diterapkan untuk mengetahui lokasi MODS atau sesuai dengan tingkat ketepatan yang diperlukan dikarenakan jauh di bawah tanah dan tidak adanya komunikasi radio karena faktor alam. Namun dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik yang merambat melalui medium benda cair atau liquid dan memantulkan sinyal untuk memetakan daerah sekitar sambil mengikuti arus seperti pada gambar berikut, maka dan berikutnya adalah aspek dari suara ultrasonik yang diimplementasikan kepada micromodes. Gelombang ultrasonik diterapkan sama seperti pada halnya peralatan medis seperti ekokardiografi untuk menilai kerja jantung atau USG untuk menemukan pembekuan darah atau benda asing di dalam tubuh, atau sebagai radar pada kapal laut, kapal selam, atau kapal tak berawak. Kemudian dilakukan percobaan pada dua medium, yakni cair dan gas, dengan hasil pada tabel berikut, di mana environmental dimensionnya pada benda cair adalah 0,5 meter dan pada medium gas adalah 5 meter. Lalu kecepatan suaranya pada benda medium cair adalah 1.500 meter per second dan pada medium gas adalah 330 meter per second. Lalu frekuensinya 2 MHz
pada medium cair dan 10 kHz pada medium gas. Lalu panjang gelombang suaranya adalah 0,8 mm pada medium cair dan 8 mm pada medium gas. Lalu transducer size-nya pada medium cair adalah 1 mm dan pada medium gas adalah 1 cm.